Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, bertemu lagi dengan saya Galuh Aninditya di mata kuliah budgeting. Pada pertemuan ke-11 ini kita akan membahas terkait anggaran biaya pemasaran dan juga administrasi. Namun sebelum kita membahas materi, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk minggu ini kita akan membahas terkait anggaran biaya pemasaran dan juga administrasi. Setelah produk selesai diproduksi ataupun dikerjakan menjadi produk jadi ataupun setengah jadi, ada kalanya tidak dapat secara langsung untuk didistribusikan ke pasar, akan tetapi disimpan dulu di dalam gudang karena bisa jadi belum adanya pembeli ataupun masih menunggu time schedule pengantaran orderan begitu. Ketika terjadi belum adanya pembelian tersebut, maka di saat inilah tugas bagian pemasaran untuk dapat memasarkan produk yang telah dihasilkan secara kontinu. Kemudian agar bagaimana produk tersebut dapat sampai ke tangan konsumen atau bisa menghasilkan outcome bagi perusahaan, maka bagian pemasaran ini dapat bekerja dengan baik. Maka dia harus banyak menerima orderan ataupun pesanan begitu. Apakah dia bisa menjualnya via agen ataupun pelanggan atau melalui pendistribusian lainnya ke pasar. Agar bagian pemasaran ini dapat bekerja dengan baik, maka perusahaan itu perlu untuk memperkirakan berapa taksiran biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan pada bagian ataupun departemen pemasaran tersebut. Tugasnya apa? Untuk merencanakan kerjanya dan juga untuk mengupayakan pendistribusian produk agar dapat sampai ke tangan konsumen. Untuk taksiran dari biaya-biaya tersebut, jadi taksiran biaya-biaya yang akan dikeluarkan oleh bagian pemasaran itu dalam memasarkan produk perusahaan ini dinamakan dengan anggaran pemasaran. Sedangkan untuk taksiran biaya-biaya yang akan dikeluarkan oleh bagian ataupun divisi administrasi dan juga umum itu seperti gaji direksi, biaya konsultan, dan biaya auditor, kemudian ada biaya perjalanan dinas, sumbangan sosial, penyusutan aktiva, dan juga biaya-biaya lainnya, itu akan dikeluarkan oleh divisi administrasi dan umum. Biasanya itu dinamakan sebagai anggaran administrasi. Jadi kedua bagian divisi ini kedua bagian dari divisi ini itu baik divisi administrasi dan umum maupun divisi pemasaran itu tetap harus membuat anggarannya. Namun pada bagian ini juga yang dibahas itu adalah anggaran biaya pemasarannya saja. Sedangkan untuk anggaran biaya administrasi sengaja tidak dibahas karena perlakuan cara untuk membuat kedua anggaran tersebut ataupun perlakuan membuat anggaran pemasaran dan juga membuat anggaran administrasi dan umum itu tidak jauh berbeda dengan cara membuat anggaran biaya pemasaran tersebut. Mungkin bagi teman-teman yang mau bertanya bisa langsung kalian berkomentar di kolom chat YouTube maupun di Siakat atau kita bisa berdiskusi di WA group begitu ya. Agar bisa lebih hidup lagi kelasnya begitu.
Kemudian yang selanjutnya itu untuk mengawali pembahasan dari anggaran biaya pemasaran tersebut, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu pembagian biaya pemasaran. Jadi secara garis besar biaya pemasaran itu dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah biaya untuk mendapatkan pesanan atau order getting cost, yaitu biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam usahanya untuk memperoleh pesanan. Hal ini meliputi seperti biaya promosi, advertensi, biaya gaji wiraniaga atau sales promotion, kemudian ada biaya komisi atau bonus over target penjualan. Kemudian yang kedua itu ada biaya untuk memenuhi pemesanan atau pesanan, jadi order filling cost, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk mengusahakan agar produk sampai ke tangan pembeli atau outcome. Seperti biaya pembungkusan atau packing, kemudian ada biaya pergudangan, biaya pengiriman, biaya angkut, dan juga biaya penagihan. Dua jenis dari biaya pemasaran itu merupakan beban terhadap produk dan bersifat semi variable cost. Jadi biaya pemasaran ini juga lazimnya disebut sebagai beban usaha atau commercial expense, yaitu terdiri dari gaji manajer pemasaran dan juga stafnya, kemudian biaya promosi penjualan, advertensi, kemudian ada biaya publisitas, ada biaya distribusi, kemudian ada biaya perjalanan dinas tenaga pemasar, ada biaya komisi ataupun bonus, kemudian ada biaya riset dan juga pengembangan produk atau R&D, kemudian ada biaya penyusutan aktiva tetap untuk divisi pemasaran, dan lain-lain yang dikeluarkan oleh divisi pemasaran. Kemudian yang selanjutnya ini terkait peramalan dari biaya pemasaran tadi. Jadi biaya pemasaran itu dapat diprediksi berdasarkan data historisnya. Jadi data-data tahun-tahun sebelumnya begitu. Untuk memprediksi ataupun memperkirakan biaya pemasaran di masa depan. Untuk contohnya itu ada di PPT. Di situ ada data penjualan dengan biaya pemasaran CV Gava Media. Untuk biaya semi variabel itu ada biaya pemasaran dan juga hasil penjualannya. Kemudian untuk biaya pemasaran itu merupakan biaya variabel terikat ataupun bisa disebut Y juga. Kemudian untuk penjualan dalam unit itu merupakan produk variabel bebas atau X. Jadi biaya pemasaran ini diklasifikasikan menjadi biaya tetap dan juga biaya variabel. Untuk peramalannya itu ditentukan dengan menggunakan metode momen ataupun metode regresi linear, kemudian ada metode least square atau kuadrat terkecil, dan juga metode Hack-Low point method atau menggunakan titik terendah dan juga tertinggi. Jadi untuk menghitung peramalan ini ada beberapa metode yang bisa digunakan. Biasanya untuk menghitungnya ya ini lebih enak kalau pakai Excel, jadi pakai komputer begitu. Tapi untuk manual pun juga bisa untuk pembelajaran. Tapi untuk perusahaan besar itu pasti dia memakainya Excel ya untuk menghitung ini semua. Kemudian ini sudah ada perhitungannya ya. Untuk slide selanjutnya, jadi di situ sudah dijelaskan untuk
perhitungannya di tabel tersebut, dimana penjualannya itu atau X itu dikuadratkan, kemudian untuk selanjutnya itu X dikalikan dengan Y. Ini untuk menghitung menggunakan metode momen, dimana rumusnya itu Y sama dengan A plus BX. Jadi seperti rumus-rumus matematika yang ada begitu ya. Jadi Y sama dengan A plus BX untuk menentukan nilai A dan juga B dari persamaan tersebut begitu. Jadi bisa dipahami juga di situ. Jadi tinggal dimasukkan. Jadi di situ kan di tabel itu ada jumlahnya ya, di baris terakhir atau kolom terakhir itu ada sigmanya atau jumlah dari masing-masing variabel. Dari situlah diambil untuk menghitung ataupun mencari nilai A dan juga B untuk bisa dimasukkan ke dalam persamaan Y sama dengan A plus BX. Tinggal dimasukkan, kemudian bisa dilihat juga bahwa nilai dari persamaan tersebut ini sudah didapat ya, nilai A dan juga B. Perhitungannya hampir sama seperti matematika pada umumnya. Kemudian dimasukkan ke persamaan pertama tadi, maka karena nilai A dan B sudah diketahui maka dimasukkan saja. Kemudian jika pada tahun 2020 hasil penjualan direncanakan sebanyak 1.900, maka berdasarkan persamaan tersebut dapat ditentukan anggaran biaya pemasarannya adalah sebesar. Jadi ini adalah X-nya. Tadi kan sudah diketahui persamaannya dari Y sama dengan A plus BX. Kemudian ada pertanyaan X-nya itu 1.900, yaitu tinggal dimasukkan saja sehingga bisa diketahui bahwa nilai ataupun anggaran biaya pemasaran di tahun 2020 di mana hasil penjualan yang direncanakan itu adalah 1.900, maka biaya pemasaran anggaran biaya pemasarannya itu adalah 665. Begitu. Jadi tinggal dimasukkan saja. Kemudian ini yang selanjutnya dengan tadi kan metode momen. Kemudian yang selanjutnya itu menggunakan metode regresi linier. Ini juga hampir sama, cuman berbeda di cara mencari A dan B nya ya. Namun bila dilihat hasilnya itu nilai A itu sama dan juga nilai B juga sama. Jadi persamaannya pun menjadi sama ya, cuman berbeda di digit terakhir untuk yang A. Kemudian ada pertanyaan lagi, berdasarkan persamaan regresi tersebut, jika CV GAFA Media berkeinginan untuk menargetkan penjualan tahun mendatang sebesar 2.000 unit, maka biaya pemasarannya adalah, ini juga hampir sama seperti yang tadi ya, tinggal dimasukkan saja nilai X-nya yaitu 2.000 unit ke dalam persamaan dari Y sama dengan 4
26,56 ditambah 0,1255, X-nya diganti dengan 2000, begitu. Tinggal dikalikan, kemudian dijumlahkan dengan angka di depannya. Hasilnya 677,56. Jadi biaya pemasaran ataupun anggaran biaya pemasaran yang diperlukan untuk menargetkan penjualan di tahun depan 2000 unit itu diperlukan biaya pemasaran sebesar 677,56 begitu. Mungkin apabila masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan untuk berkomentar di kolom chat YouTube maupun di Siakat ataupun di grup WA, nanti akan kita bahas bersama-sama. Kemudian untuk metode selanjutnya itu terkait metode high and low point. Jadi cara lain yang dianggap sangat sederhana adalah dengan high and low point method, yaitu menggunakan metode titik terendah dan juga titik tertinggi. Jadi metode high low ini ada juga yang menyebutkan dengan metode maksimum dan juga minimum, yaitu dengan mengidentifikasi periode tingkat aktivitas yang paling rendah dan juga periode dengan tingkat aktivitas yang paling tinggi. Karena hanya menggunakan 2 titik saja, jadi dianggap tidak cukup untuk menghasilkan hasil yang akurat. Maka apalagi periode yang tidak biasa rendah dan juga tinggi. Namun jika adanya keterbatasan dana perusahaan, cara membuat anggaran dari metode ini itu bisa dilakukan. Sehingga perlu juga untuk kita ketahui bagaimana cara untuk mensimulasikannya. Ini ada data ya, data dari klasifikasi nilai tertinggi dan juga terendah untuk penjualan dan juga biaya pemasaran menggunakan metode high low point method ya. Diketahui nilai tertinggi dari penjualan unit X itu 1711, kemudian untuk biaya pemasarannya yang tertinggi juga itu 645. Kemudian yang terendah itu adalah 780 dan yang biaya pemasarannya itu 522. Kemudian kita kurangkan saja untuk mendapatkan selisih dari titik tertinggi dan titik terendah. Hampir sama, kita rumus persamaannya itu Y sama dengan A plus BX. Jadi kita harus mencari nilai dari A dan juga B. Di sini untuk menentukan nilai B itu dari selisih ya. Jadi dari biaya pemasaran ini dibagi dengan biaya penjualan, mendapatkan 0,1321. Kemudian dengan persamaan tadi ya, yang Y sama dengan A plus BX, dimana Y kan sudah diketahui ya, 645 sama dengan A plus B-nya sudah diketahui, X-nya ini dari penjualan 1711, maka bisa diketahui nilai A-nya. Tinggal dimasukkan saja, dihitung. Maka bisa ditemukan persamaannya itu menjadi Y sama dengan 418,97 ditambah 0,1321X. Kemudian ada pertanyaan lagi, jika perusahaan itu berkeinginan untuk merencanakan penjualan pada tahun 2020,
sebesar 2000 unit, maka besarnya anggaran biaya pemasaran itu tinggal dimasukkan saja seperti tadi dari persamaan ini. X-nya tinggal diganti angka 2000. Ketemu 683,17. Ini adalah anggaran biaya pemasaran untuk penjualan yang direncanakan di tahun 2020 sebesar 2000 unit. Gitu. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan tanya teman-teman. Kemudian untuk metode selanjutnya itu adalah metode time series least square. Jadi untuk mendapatkan besaran peramalan penjualan tahun 2020 ya, itu kan ada tabel ya untuk perhitungan peramalan unit penjualan di tahun ke-7. Ini bisa dicari dengan menggunakan metode time series least square. Untuk persamaannya sebetulnya sama ya, dari A plus BX. Kita mencari terlebih dahulu nilai A dan juga B. Dimasukkan saja ke dalam rumus. Kemudian kita ingin mengetahui nilainya di tahun 2020. Menggunakan metode time series least square ini diketahui bahwa anggaran penjualannya ini untuk tahun 2020 itu menjadi 1895, itu dibulatkan. Kemudian untuk menggunakan metode-metode yang lainnya ya, seperti tadi metode moment, linear, dan juga high and low point. Ini rangkumannya dari perhitungan tadi. Kemudian jika nilai X-nya itu sama semua, yaitu 1895, itu bisa diketahui bahwa nilai dari peramalannya itu juga tidak berbeda jauh dari ketiga jenis tersebut untuk perhitungan yang sama. Mungkin itu saja untuk malam hari ini terkait anggaran biaya pemasaran dan juga administrasi. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Kalian bisa berkomentar di kolom chat YouTube maupun di Siakat, atau kita membahasnya di WA Group. Silahkan terkait materi pada malam hari ini. Sebetulnya masih gampang ya terkait biaya pemasaran dan juga penjualan, terutama untuk perusahaan ya. Ini bagaimana kita menganggar produk-produk yang ada di gudang ini agar bisa keluar begitu. Jadi memang diperlukan ya untuk anggaran pemasaran ini. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.